Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video kali ini, saya atas nama Dia Gita Kurnianti dengan NIM 20600122010 akan menjelaskan tentang penurunan rumus solenoida dan juga toroida. Mari simak video berikut ini. Induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida. Solenoida adalah gabungan banyak kawat melingkar, yaitu berupa loop arus melingkar. Garis medan di dalam kumparan hampir paralel, terdistribusi uniform dan berdekatan. Medan di luar solenoida non-uniform dan lemah. Jika lilitan rapat dan panjang solenoida tertentu, maka akan membentuk garis medan yang divergen atau menyebar dari satu ujung dan mengumpul pada ujung yang lainnya. Apabila dialiri arus listrik, kumparan ini akan menjadi magnet listrik. Kedua ujung pada solenoida dapat dianggap sebagai kutub utara dan kutub selatan magnet, tergantung pada arah arus yang mengalir. Dengan arah medan magnet ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Arah arus menentukan arah medan magnet pada solenoida. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jempol itu menunjukkan arah kutub utara, kemudian keempat jari itu menunjukkan arah dari arus listriknya. Kutub utara pada gambar adalah di ujung kanan. Kenapa? Karena garis-garis medan magnet itu meninggalkan kutub utara magnet. Nah, jadi persamaan induksi magnetik di tengah atau di pusat solenoida adalah B sama dengan μ0 dikali I dikali N per L. Sedangkan induksi magnetik pada ujung solenoida yaitu B sama dengan setengah kali μ0 dikali I dikali N per L. Di mana keterangannya B adalah medan magnet pada pusat dan ujung solenoida dalam satuan Tesla. Dan μ0 adalah permeabilitas ruang hampa atau vakum yang besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere kali meter. Sedangkan I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere dan N adalah jumlah lilitan dalam solenoida serta L adalah panjang solenoida dalam satuan meter. Nah, setelah kita mengetahui materinya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penurunan rumus solenoida. Di sini terlihat B sama dengan μ0 dikali I dikali sin theta per 2R kuadrat, dimana untuk dN-nya itu kita ganti N dx per L yang terlihat pada persamaan 1. Nah, selanjutnya kita perhatikan sin theta sama dengan A per R, di mana R-nya A per sin theta atau sama dengan A kosekan theta, sehingga untuk tan theta-nya itu A per X. Berarti X sama dengan A per tan theta atau A sama dengan kotangen theta, sehingga dx-nya sama dengan min A kosekan kuadrat theta d theta. Nah, itu diperoleh untuk persamaan 3. Nah, karena kita telah mengetahui persamaan 1, 2, 3, maka kita substitusikan ke rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dimana untuk dB-nya itu μ0 dikali I dikali A sin theta per 2, R-nya diganti A kosekan theta kuadrat, kemudian dikali N, kemudian dx-nya tadi kita ganti min A kosekan kuadrat theta d theta per L, sehingga jika setelah kita hitung maka hasilnya akan mendapatkan min 1/2 μ0 I dikali N per L dikali sin theta d theta, di mana N-nya sama dengan N per L. Sehingga setelah kita integralkan maka akan dihasilkan ds sama dengan 1/2 μ0 I dikali N dalam kurung cos alfa ditambah cos beta. Nah, itulah untuk penurunan solenoida. Induksi magnet di sumbu toroida. Nah, berikut adalah gambar dari toroida. Apa yang dimaksud dengan toroida? Jadi toroida itu adalah solenoida yang panjang yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran.
Nah, untuk warna merah tersendiri, jadi yang kakak tunjuk ini itu adalah arah arusnya. Sedangkan tanda panah warna biru itu menunjukkan arah medan magnetiknya. Rumus untuk medan magnet di tengah atau di pusat toroida sendiri adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2 pi A, di mana A adalah jari-jari dalam toroida dan bagian luar satuannya adalah meter. Kemudian A sendiri itu nilainya adalah setengah dikali R1 ditambah R2. Kemudian B adalah induksi atau medan magnetik, satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla. Kemudian mu 0 adalah permeabilitas udara atau vakum, satuannya adalah Weber per ampere kali meter, atau nilainya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere kali meter. Kemudian I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan Pi nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Sedangkan N adalah jumlah lilitan. Nah, tadi telah dijelaskan mengenai materi solenoida. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penurunan rumus toroida. Di sini terlihat bahwa B selalu tegak lurus dengan DL sehingga untuk tetanya sama dengan 0 derajat. Nah, di sini rumusnya itu B dikali L sama dengan mu 0 dikali I dikali N, sehingga L-nya tadi itu kita ambil keliling lingkaran, yaitu 2pi dikali A. Berarti rumusnya B dikali 2pi dikali A sama dengan mu 0 dikali I dikali N, sehingga untuk rumus toroida B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2pi A. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui bagaimana penurunan rumus solenoida dan juga toroida, sehingga untuk video berikutnya saya akan membahas mengenai masing-masing soal dari solenoida dan juga toroida. Berikut videonya. Contoh soalnya adalah suatu solenoida panjang 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukan induksi magnetik di ujung solenoida. Nah, jadi pada persamaan medan magnet pada ujung solenoida itu B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L. Jadi di soal itu diketahui L-nya atau panjangnya yaitu 2 meter, kemudian jumlah lilitannya ada 800 lilitan, kemudian I-nya sama dengan 0,5 ampere dan R-nya atau jari-jarinya itu 2 cm. Dimana persamaannya adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L. Jadi kita tinggal masukkan aja angkanya. Jadi B sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 0,5 dikali 800 per 2 kali 2. Kemudian hasilnya adalah B sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 400 per 4. Sehingga nilai dari medan magnet pada ujung solenoida itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Di sini ada contoh soal. Yang pertama adalah sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, besar induksi magnetik pada toroida adalah. Nah, jadi untuk pembahasannya kita terlebih dahulu menuliskan apa yang diketahui di dalam soal. Soal itu diketahui nilai A-nya adalah 20 cm, harus dijadikan ke dalam bentuk meter yaitu dibagi dengan 100. Jadi hasilnya adalah 0,2. Kemudian I-nya adalah 0,8 ampere, lilitannya atau N-nya itu sama dengan 50 lilitan. Yang ditanyakan adalah induksi magnetiknya. Nah, besar magnetik pada toroida bisa dicari dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2 pi A.
sama dengan mu nolnya kita masukkan 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I-nya adalah 0,8 dan lilitannya itu adalah 50 per 2pi kali 0,2. Nah, hasilnya itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, sebuah toroida berjari-jari 10 cm kemudian dialiri arus sebesar 7 ampere. Jika toroida mempunyai 5 lilitan, tentukan induksi magnetik di toroida. Nah, jadi B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2pi A. Mu 0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nilai I-nya atau arusnya adalah 7, kemudian dikali jumlah lilitannya yaitu ada 5, dibagi 2pi kali A-nya itu 10 cm harus dijadikan meter, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 1. Hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 1, sehingga dihasilkan persamaannya adalah B sama dengan 7 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi induksi magnetik di toroida itu besarnya 7 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai penurunan rumus solenoida dan juga toroida. Semoga dari video kali ini kita dapat memahami bagaimana penurunan rumus dan juga cara mengerjakan soal-soal solenoida dan toroida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.